Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTubers, jumpa lagi bersama saya di Kapitriani Channel. Sore ini saya akan membagikan sebuah video tutorial tentang pemanfaatan Google Sites. Namun sebelum saya melanjutkan video tutorial saya, ada baiknya Bapak Ibu mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini supaya bisa mendapatkan notifikasi dari video di channel saya selanjutnya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengar Google Sites sebelumnya, Google Sites itu adalah sebuah tool, baik saya akan menjelaskan. Google Sites itu adalah sebuah tool yang disediakan oleh Google untuk kita para guru khususnya berkreasi dalam memasukkan berbagai macam menu, berbagai macam materi baik juga berupa video, PowerPoint, PDF, itu hingga tampilannya menjadi seperti blog. Nah, website sebenarnya. Ini sangat simpel sekali jika dibandingkan dengan blog. Kalau blog kita harus mengcopy HTML, edit HTML, kemudian insert lagi, menulis kembali, lalu post dan sebagainya. Nah, kalau di Google Sites sangat simpel sekali. Jadi Bapak Ibu cukup menyimpan beberapa media pembelajaran atau gambar berupa gambar atau apa saja di dalam Drive, bisa juga di Google, maksud saya di galeri laptopnya, lalu disisipkan ke dalam Google Sites, lalu tampilannya nanti akan sangat menarik. Nah, baiklah kita mulai saja ya Bapak Ibu. Kita mulai saja. Ini adalah tampilan laptop saya. Nah, di laptop saya ini yang harus Bapak Ibu lakukan pertama sekali itu adalah melihat menu browser yang ada di desktop. Kalau di desktop saya ini ada 3 macam browser, Microsoft Edge, Google Chrome, dan Mozilla ya. Namun saya biasa memakai Google Chrome jika mau berselancar. Nah, kita klik saja Google Chrome Bapak Ibu. Oke. Saya mau mengingatkan sebelum Bapak Ibu masuk ke Google Sites ini, karena dia akun Google ya. Google Sites ini adalah sebuah tool dari Google. Bapak Ibu harus login atau masuk ke dalam akun Google Bapak Ibu dengan email aktif. Karena di laptop saya ini sudah masuk ke Google, sudah masuk ke akun Google saya tanpa saya log out sebelumnya. Jadi pada saat saya mengetik sites Google itu tidak lagi meminta untuk masuk ke akun Google, dia langsung menuju ke halaman situs sites Google seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini 5 sites Google yang sudah saya buat. Jika Bapak Ibu belum pernah membuatnya sama sekali, tidak apa-apa, jangan khawatir karena di sini tampilannya akan kosong. Nah, lalu apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tanda tambah ya, ada tanda tambah. Diklik saja Bapak Ibu. Lalu akan muncul sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Nih, sebelum kita lebih lanjut memasukkan berupa video segala macam di sini sebagai media pembelajaran kita, Bapak Ibu harus mengenali dulu halaman situs sites Google ini seperti apa. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tampilan di sebelah kiri. Nah, ini tampilan sebelah kiri, di sini kan tertulis situs tanpa judul. Kita bisa membuat nama situsnya apa saja. Sesuaikan saja dengan kreasi Bapak Ibu ya. Misalnya karena saya mengajar bahasa Inggris, mungkin saya akan membuat belajar bahasa Inggris. Nah, akan tampilnya begini. Kemudian apa yang selanjutnya? Nanti kita lihat judul halaman Anda, ini bisa kita ketik, bisa kita ganti ya. Nah, ini menu-menu yang ada di atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada ini. Ada publikasikan. Nah, ini harus Bapak Ibu kenali. Yang pertama adalah ini. Ini adalah undo atau mengurungkan ya. Mengurungkan tindakan yang terakhir dilakukan. Ini ulangi. Kalau ini mengurungkan, ini mengulangi. Ini pratinjau. Sedangkan ini tautan. Tautan tidak, karena ini tidak aktif karena belum jadi nih halaman situsnya, belum jadi, makanya dia tidak aktif begini. Kalau sudah final di sini nanti ininya akan aktif sendiri Bapak Ibu, jangan khawatir. Kemudian ini bagikan dengan orang lain, kita bisa ngeset. Oh ya, enak ini di sites Google ini maksud saya. Kita bisa mengeset siapa saja yang akan menjadi editor.
Kemudian siapa saja yang kita izinkan untuk mengunjungi halaman kita, nanti bisa di-set dari sini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan lagi? Kita kenali dulu di sini. Oh ya, ini setelan. Setelan ini bisa kita buat sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Di sini ada navigasi, ada brand image, ada alat pengakses lihat saja. Pertama yang kita kenali adalah navigasi. Nah, apa yang ada di navigasi ini? Yang ada di navigasi ini adalah ini. Ini ya, mode bisa atas, bisa juga samping. Nah, di atas ini nantinya di atas ini begini, misalnya kita klik, nanti halaman menu-menu yang ada yang akan Bapak Ibu masukkan ini akan tampil di atas. Namun kalau di samping dia akan tampil di samping. Nah, warnanya juga bisa kita atur. Brand image itu bisa kita upload, bisa kita kreasikan. Misalnya saya mau logo ya, brand image itu bisa kita masukkan logo. Ini contohnya saya memasukkan logo sekolah saya sendiri. Nah, maka akan tampil di sini Bapak Ibu. Boleh teks alternatifnya apa? Misalnya saya mau buat nama sekolah saya. Nah, alat pengakses ini nanti ini nggak usah, kita abaikan saja yang di bawah. Kita setting aja navigasi dan brand image. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah menu yang ada di sebelah kanan. Ada kata sisipkan, ada halaman, ada tema. Nah, disisipkan ini ada kotak teks, ada gambar, ada sematkan, ada drive. Kotak teks kita mudah aja. Nanti kita sisipkan aja, klik kotak teks, nanti akan muncul teks ini. Namun kita buat dulu di sini ya, judul halaman kita apa? Belajar bahasa Inggris. Nah, ini kotak teks, gambar, sematkan, drive. Di sini Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah gambar yang tampil di sini ya, gambar yang tampil di belakang. Nah, apa yang akan kita masukkan bisa dipilih dari galeri laptop Anda, atau pilih gambar yang ada di sini. Nih ya, misalnya yang ini kita pilih. Nah, maka akan tampil begini Bapak Ibu. Setel ulang, kalau disetel ulang dia kembali lagi seperti tadi. Nah, kita ulangi lagi. Misalnya ini. Nah, begini. Jenis header ada 4 macam di sini. Misalnya sampul. Kan jadi begini Bapak Ibu. Kalau sampul besar begini, spanduk begini, kalau judul begini. Nah, saya lebih suka memilih spanduk. Jika sudah, kita masukkan, sisipkan kotak teks. Misalnya apa yang pertama Bapak Ibu ingin cantumkan di sini? Profil kita. Siapa? Ceritakan saja. Nah, misalnya nama kelas asal instansi ya.
mengajar atau bisa kita buat dulu mata pelajaran. Bahasa Inggris. Jadi kita klik. Ini pun bisa kita atur begini. Nah, ini ya. Kemudian warna. Pilih warna. Kita ada menu galeri, URL, telusuri, album Anda, atau Google Drive. Kita tinggal pilih saja Bapak Ibu. Nah, telusuri, bisa kita telusuri, kamu mencari gambar apa. Kita pilih saja gambar yang ada ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Ini cukup berlatih saja sebenarnya Bapak Ibu. Kita berlatih, insya Allah nanti kalau kita sering berlatih, berkreasi, ini akan menjadi tampil lebih cantik. Nah, selanjutnya apa? Misalnya kita mau masukkan gambar. Kita mau masukkan gambar, kita pilih saja gambar Bapak Ibu di mana. Sesuaikan dengan misalnya ini profil ya, profil Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja. Boleh kita ambil dari Google Drive, URL, Google, penulisan di gambar, atau foto. Kalau foto ya foto Bapak Ibu ya yang ada di dalam laptop. Nah, ini dari Google Drive saya. Kita pilih insert. Ini pun bisa kita sesuaikan. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Sini bisa. Nah, di sini boleh, tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa. Kemudian sematkan ini misalnya Bapak Ibu punya apa ya, punya semacam URL yang bagus atau yang baik, yang menarik untuk dicantumkan, boleh dengan menekan tombol sematkan, kemudian dengan URL kita sematkan kode. Nah, sematkan kode ini kita bisa masukkan kode HTML, misalnya running text atau tabel, itu bisa di sini. Drive ini jika kita punya file yang akan kita cantumkan di dalam website Google kita ini. Kalau tidak mau memperhatikannya ya nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, nah ini menu sisipkan. Selain 4 menu ini Bapak Ibu, kita bisa mengatur halaman layoutnya. Nah, bisa begini, atau tidak usah pakai tata letak juga tidak apa-apa. Kita Ctrl Z untuk membatalkan atau klik tombol yang ini. Tadi saya kasih tahu. Kemudian selain 4 ini, ada teks yang dapat diciutkan. Daftar isi, carousel gambar, tombol, pemisah, kemudian placeholder, YouTube juga bisa, kalender juga bisa. Misalnya kita mau masukkan kalender. Kalender kalau ada di sini bisa kita masukkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada ya tidak usah. Peta. Misalnya kita mau masukkan peta tempat kita stay sekarang. Diklik aja di tombol pencarian, nanti satelitnya akan mengarahkan Bapak Ibu ada di mana. Nah, seperti ini. Kita pilih. Kayak akan tampil begini.
begini saja boleh. Oke, nah, oke, dokumen juga bisa, slide, spreadsheet segala macam ini bisa kita selipkan di sini. Tinggal kita klik saja mau berupa apa, mau berupa kotak teks kah, gambar atau apa. Jika sudah, beginilah tampilan pertama. Nah, ini di menu sisipkan. Kemudian selanjutnya adalah halaman. Halaman ini berhalaman muka Bapak Ibu. Seperti blog kan biasanya blog ada menu-menu di sini ya, atau di sini. Nah, kita juga bisa membuatnya di website Google. Caranya bagaimana? Nih, kita klik tanda tambah. Tanda tambah ini tidak usah diklik dulu. Ini kan ada dua, ada link baru, ada halaman baru. Kita klik halaman baru. Misalnya daftar hadir. Setelah daftar hadir, materi. Setelah materi bisa jadi tugas, penilaian. Masukkan saja sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Yang terakhir saya mau masukkan misalnya artikel atau yang terakhir galeri. Nah, sudah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 halaman. Nah, ini ya. Halaman muka ini bisa kita masukkan beranda. Maka dia akan berubah. Nah, materi ini juga bisa kita masukkan. Materi misalnya kelas 7. Subhalaman ya Bapak Ibu, klik di garis 3.3 di sini, kemudian tambahkan subhalaman. Sudah kelas 7, misalnya kelas 8. Kelas 8 ini kelas 9. Oke, jadi ketika kita kita klik halaman materi, maka yang akan muncul begini. Nah, begitupun dengan tugas. Tugas juga kita tambahkan kelas 7, kelas 8, kemudian kelas 9. Nah, sudah jadi Bapak Ibu, tinggal kita masukkan penilaian. Di tombol di menu di halaman penilaian kita tambahkan subhalaman. Penilaian apa? Misalnya penilaian harian. Sini juga kita bisa buat tambahkan penilaian tengah semester. Tambahkan lagi Bapak Ibu, penilaian akhir semester ganjil. Bisa. Lalu apakah nama halaman ini bisa diubah? Oh, tentu saja Bapak Ibu, seperti tadi yang saya kasih tahu di menu beranda ya. Jadi kan halaman muka saya ganti dengan beranda. Nah, itu saja. Ini penilaian harian, kita klik properti, kita tambahkan semester misalnya ini. Nah, ini saja Bapak Ibu, menu-menunya tinggal kita masukkan sesuai kreasi Bapak Ibu ya. Nih, caranya sama, ini tema juga tadi yang seperti tadi, kalau mau begini juga bisa begini, ini juga bisa. Nah, tergantung selera Bapak Ibu. Lalu bagaimana memasukkan gambar, materi dan video atau apa saja? Diklik saja dulu di halamannya dulu Bapak Ibu, misalnya di daftar hadir. Nah, menu daftar hadir,
Bapak Ibu klik sisipkan, mau menyisipkan apa di menu daftar hadir ini. Nah ya, mau yang seperti tadi di awal saya kasih tahu. Nah baiklah Bapak Ibu, itu pengantar dari saya tentang Google Sites. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya, membuat sebagai materi awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video channel saya selanjutnya.